وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadratil Mukarramin wal Muhtaramin, segenap para habaib Ahlu Baiti Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa terkecuali seluruhnya kita muliakan dan kita cintai, karena mereka adalah para cindramata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka itu adalah lu'lu wa marjanil kaun. Di alam semesta ini mereka menjadi mutiara dan berlian, karena mereka itu yang Rasulullah katakan hum amanul ardi, sebagai pengaman daripada penduduk bumi. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala katakan marjal bahrain yaltaqiyan yakhruju minhuma lu'lu wal marjan. Pertemuan dua laut, di dalam titik pertemuan tersebut ditemukan berlian, mutiara marjan. Para ahli ma'rifat billah katakan ini maksud pertemuan daripada dua laut. Laut yang pertama adalah Bahru Ali bin Abi Thalib, dan lautan yang kedua adalah Bahru Fatimah Zahra al-Batul. Pertemuan antara Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul, maka melahirkan dua mutiara, Al-Hasan wal Husain. Maka dari dua mutiara tersebut, saudara-saudara, melahirkan mutiara-mutiara, berlian-berlian yang terhampar di antara dunia, daripada cucu-cucu Hasan dan Husain. Dan alhamdulillah pada ini tempat Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di ini tempat, bertemu dengan orang-orang yang jadi mutiara-mutiara daripada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segenap para hadirin aparatur pemerintah yang saya hormati, alhamdulillah pada ini waktu saudara Allah taala kumpulkan kita, dan Al-Faqir menyadari bahwa ini bukan tempat Al-Faqir. Saya orang bodoh, saudara, tidak layak untuk hadir, untuk berdiri di depan para hadirin sekalian, terutama di depan para ahlu baiti Rasulillah. Maka bukan karena bermaksud untuk menasihati, bukan bermaksud untuk mengajarkan, tetapi semata-mata mengharapkan keberkahan, mengharapkan tabaruk, nazrah daripada ahlullah. Sebab di dalam satu ucapan dikatakan inna lillahi ibadan law nazar ahaduhum ila rajulin minkum la as'adahu sa'adatan la yashqa ba'daha abadah. Sesungguhnya di antara kalian ada seorang hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala pilih. Apabila ia memandang salah seorang dari lelaki daripada kalian dengan pandangan hatinya, maka ia dapat menyebabkan orang itu menjadi orang yang akan bahagia selama-lamanya, yang tidak akan mengalami celaka selama-lamanya. Al-Baqir meyakini di ini tempat pasti banyak orang-orang ahlullah yang hatinya terang, yang bisa memandang orang lain yang menyebabkan menjadi kebahagiaan. Maka mudah-mudahan berdirinya Al-Faqir mendapatkan pandangan daripada hati-hati mereka, dan kita semua dapat keriduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pada ini hari kita berkumpul di tempat bagaikan lebah yang mengerumuni madu, bagaikan tawon yang mengerumuni bunga. Siapa yang dimaksud madu itu, saudara? Tiada lain dan tiada bukan yang kita haulkan pada hari ini, yaitu Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliaulah yang jadi mutiara di ini tempat. Kita datang ke sini mengerumuni keberkahan beliau. Saudara-saudara, Al-Habib Abdullah bin Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Empang Bogor, dalam kitab Ad-Durrun Nafas yang ditulis oleh Al-Habib Ali, yang ditulis oleh Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir, beliau katakan pada suatu ketika Sayyidina Ahmad Muhajir, beliau hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Saat beliau berpindah dari Basrah, saudara-saudara, ke Hadramaut, Al-Habib Abdullah bin Muhsin katakan zahiruhu Ahmad wa batinuhu Muhammad.
Yang hijrah secara zahir adalah Ahmad bin Isa, tetapi hakikatnya yang hijrah adalah Nabi Muhammad. Batinnya adalah Nabi Muhammad. Kenapa saudara beliau katakan begitu? Sebab jismuh min jismih, wa fi'luh min fi'lih, wa qawluh min qawlih, wa sirruh min sirrih, wa niyatuh min niyatih, wa qalbuh min qalbih, wa wajhatu min wajhatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara, darahnya Sayyidina Ahmad adalah darahnya Rasulullah. Yang Sayyidina Abu Bakar katakan, la ufaddilu ahadan ala bid'ati Rasulillah. Tak akan pernah aku mengunggulkan akan seseorang melebihi daripada darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena memang jasadnya adalah diambil daripada bid'atu Sayyidina Muhammad, maka Sayyidina Muhajir, saudara-saudara, fi'luhu min fi'lih, perucapan perbuatan beliau adalah perbuatan Nabi Muhammad. Wa qawluhu min qawlih, ucapan beliau adalah ucapan Nabi Muhammad. Wa niyatu min niyatih, niatnya Sayyidina Ahmad adalah niatnya Sayyidina Muhammad. Wa qasduh min qasdih, dan qasadnya beliau adalah qasadnya Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Ahmad la yanfakku walau lahzatan min Rasulillah, tidak pernah terlepas saudara walaupun sekejap daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Law ma nadartu Sayyidina Muhammadan lahdatan ma adatu nafsi min jumlatil muslimin." Andaikan sekejap saja aku tidak memandang Sayyidina Muhammad, maka aku katakan aku bukan bagian daripada jumlah kaum muslimin. Beliau pandang dengan matanya, pandang dengan hatinya, pandang dengan rohnya bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini yang kita haulkan, zahiruhu Husain wa batinuhu Muhammad. Zahirnya adalah yang kita haulkan adalah Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, Samsus Sumus wa Muhin Lufus. Tetapi hakikatnya adalah Nabi Muhammad. Yang kita hadiri pada ini tempat adalah tempatnya Nabi Muhammad. Yang kita hadiri di ini tempat keberkahannya adalah keberkahan Nabi Muhammad. Sirnya adalah sirnya Nabi Muhammad. Sebab Sayyidina Husain sama seperti Sayyidina Ahmad Muhajir hijrah dari Basrah saudara-saudara ke Hadramut, dan Sayyidina Husain hijrah dari Hadramut ke Jakarta. Maka ini merupakan satu tempat yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan itu kepada kita sekalian. Oleh karena saudara-saudara terikat kuat dengan Nabi Muhammad, yang sebagaimana Sayyidina Ibn al-Arabi katakan, Al-Imam Ibn al-Arabi katakan, laisa lillahi babun illa min babi Muhammad. Tidak ada pintu menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang sudah sampai dia punya hatinya kepada Nabi Muhammad. Tak bisa dibukakan pintu oleh Allah Ta'ala kecuali orang yang sudah sampai pintu hatinya kepada Nabi Muhammad, yang sudah menikmati kepada Nabi Muhammad, yang bahagia kepada Nabi Muhammad, yang tenggelam di dalam lautan Muhammad, yang telah meminum daripada sirnya Nabi Muhammad. Barulah dibukakan itu saudara. Maka manusia Betawi pada khususnya dan Nusantara pada umumnya terhantarkan oleh Al-Habib Husain kepada Allah Subhanahu wa taala lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang dapat keberkahan datang ke ini tempat saudara-saudara. Banyak orang yang dapat putuh sebab sebab Habib Husain. Banyak orang yang dapatkan keberkahan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sebagai gerbang, pintu kepada Nabi Muhammad dan pintu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ini tempat ada dua bab, babu hadratin Nabi wa babu hadratillahi ta'ala. Pintu keharibaan Nabi Muhammad dan pintu keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara-saudara, Al-Imam Haram bin Hayyan beliau katakan, man aqbala biqalbihi ila Allah ta'ala aqbalallahu qulubal mu'minina ilaihi hatta yarzuqahu mahabbatuhum wa mawaddatahum. Siapa orang yang hatinya betul-betul terarah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jadikan hati orang-orang mukmin untuk terarah kepada dia, karena dia dijadikan sumber keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita dapat ketahui
disinilah tempat keridhaan Allah, disinilah tempat menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang telah beliau tuntun dan ajarkan lewat segala apa sesuatu yang beliau perjuangkan lewat zahir dan batinnya dapat berimbas kepada kita sekalian, kepada zahirnya kita, kepada batinnya kita, kepada hatinya kita, dibimbing saudara kita punya akhlak. Pada ini yang menjadi daripada salah satu ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam hadis Rasulullah katakan, inna mathala ahli baitika mathabatin nuh, inna mathala ahli baitika mathali safinatin nuhin. Sesungguhnya keluarga aku umpamakan bagaikan perahu Nabi Allah Nuh. Man rakibaha naja, siapa orang yang ikut saudara-saudara ke dalam perahu itu, Allah Ta'ala akan selamatkan. Ikut apa saudara? Ikut ilmunya, ikut akhlaknya, ikut tarikahnya, ikut zahirnya, ikut batinnya, agar tersambung kepada Nabi Muhammad. Rasulullah kasihkan iktibar dengan mathal, dengan perumpamaan agar mudah kita pahami. Tapi saudara, kemudian Nabi katakan, wa man tarakaha garak, siapa orang yang tinggalkan daripada perahu keluarga aku, tinggalkan keluarga Nabi Muhammad, benci keluarga Nabi Muhammad, tidak ikuti akhlak keluarga Nabi Muhammad, tidak ikuti daripada tarikah keluarga Nabi Muhammad, Rasulullah katakan, garak aku pastikan dia akan binasa, dia akan tenggelam. Alhamdulillah di ini tempat saudara, Allah Ta'ala kumpulkan kita, ikut kita kepada keluarga Nabi Muhammad, cucu-cucu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, selamatkan keluarga kita, selamatkan daripada keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi